Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Menari dan bersuka. Shalom adik-adik, kita kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Fitri Pemulihan Kupang. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu kita akan mulai yel-yel kita. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami akan memulai ibadah 3G Kids online ini. Bapa, yang kau berkati dari awal pertengahan hingga boleh berbagi dengan baik. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik, sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari semuanya kita bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ayo semuanya, selamanya. Kita masih terus memuji Tuhan adik-adik. Mari kita bersemangat, kita bertepuk tangan, dan kita menari bagi Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Ayo semuanya.
bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah, ayo semuanya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Sekali lagi. Oh, 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 menarilah. Haleluya, haleluya. Bersoraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Ayo adik-adik semuanya, bersoraklah, haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan Kak Feli akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami memberikan persembahan. Berkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan nanti orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia adik-adik. Mari semuanya kita menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Mari adik-adik dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mari adik-adik kita mengangkat tangan
kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia. Dia Tuhan yang berjanji selalu menyertai kita adik-adik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Mari semuanya kita katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom, apa kabar anak-anak yang di rumah? Pak Handri selalu mendoakan anak-anak di rumah tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan tetap penuh dengan sukacita. Nah anak-anak, kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari semua tutup mata di rumah, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan untuk kami masih boleh ada, memuji, menyembah Tuhan, dan juga boleh mendengarkan suara Tuhan di dalam firman-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi suluh, menjadi terang, menjadi pelita bagi langkah kaki kami, sehingga kami tahu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam musim apapun, kami tahu kalau bersama Tuhan kami sanggup melewatinya. Berkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak di rumah, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Pak Handri bacakan, nanti Pak Handri akan ceritakan seluruh kisah di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Semua anak-anak di rumah perhatikan Alkitab masing-masing dan kita baca firman Tuhan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita sudah dengar bercerita bagaimana Paulus ada di dalam sebuah kapal, dan kapal mereka diombang-ambingkan oleh badai yang sangat besar, badai yang sangat luar biasa, mengombang-ambingkan kapal mereka. Oleh karena badai yang
begitu besar sampai mereka harus membuang segala muatan. Dan bukan hanya muatan-muatan yang mereka buang, tapi bahkan seluruh alat-alat kapal yang memberatkan kapal itu pun mereka buang. Nah, apa yang terjadi sampai pada akhirnya mereka sampai putus asa dan mereka merasa bahwa wah, mereka akan selesai, mereka akan tamat, mereka akan mati diombang-ambingkan oleh badai ini. Nah, apa yang kita akan sama-sama belajar, anak-anak di rumah, Pak Andri, kita akan sama-sama belajar apa yang membuat mereka ada di atas kapal yang dihantam badai, dan bagaimana sikap Paulus waktu dia ada di tengah kapal dan kapal itu sedang diancam oleh badai, dan apa yang terjadi setelah itu. Nah, kita akan sama-sama belajar. Anak-anak di rumah perhatikan baik-baik. Kita mundur sedikit ke pasal 26, pasal yang ke-25, bahwa Paulus setelah dia bertobat, dia menyampaikan tentang Injil, firman Tuhan, dia menyampaikan tentang Kristus, dia menyampaikan pertobatannya, dia menyampaikan tentang kebangkitan Yesus dan menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib, dan itu menimbulkan keresahan para pemuka-pemuka agama. Nah, minggu lalu Ibu Gembala sudah menyampaikan karena mereka merasa resah dengan pengajaran-pengajaran Paulus dan teman-temannya, mereka pun menangkap Paulus dan memenjarakan Paulus dan Silas. Tapi minggu lalu sudah disampaikan bahwa waktu Paulus dan Silas berdoa, waktu Paulus dan Silas bernyanyi, memuji Tuhan di tengah malam, di tengah-tengah penjara, Tuhan buat mujizat dengan terjadinya gempa bumi yang dahsyat, yang bukan hanya menggoncangkan penjara tapi juga melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka, dan seluruh pintu penjara terbuka dan mereka pun akhirnya dapat selamat. Dan bukan hanya itu, mereka menolong kepala penjara memperoleh keselamatan, dan seisi rumah dari kepala penjara pun menerima Tuhan Yesus dan mereka pun diselamatkan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana perjalanan mereka kembali. Mereka pun harus ditangkap dan mereka pun harus dipenjarakan di Kaisarea. Mereka dipenjarakan di sana oleh karena mereka dengan berani memberitakan tentang nama Yesus, memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus, memberitakan bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus di Damsik, dan dia bisa melihat, dia bisa mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Apa yang terjadi waktu di dalam penjara? Paulus berjumpa juga dengan gubernur yang pada waktu itu menguasai daerah Yudea bernama Felix, dan gubernur itu pun menahan dan mencari tahu apa masalahnya sehingga Paulus pun dipenjara. Karena seluruh pemuka-pemuka agama orang Yahudi berusaha untuk Paulus harus dihukum mati. Tetapi secara hukum tidak didapati bahwa Paulus harus dihukum mati. Nah, ini yang membuat gubernur-gubernur yang berkuasa pada waktu itu, mereka bertanya kepada Paulus. Ada gubernur Felix, dia harus berjumpa dengan Paulus dan Paulus pun menceritakan. Nah, luar biasanya dalam setiap perjumpaan dengan gubernur-gubernur ini, Paulus pun menceritakan tentang nama Yesus, Paulus pun menceritakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Paulus pun mengajarkan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada yang mereka percaya, tapi kebanyakan mereka belum mau percaya. It's okay, karena Paulus bertugas menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah Felix diganti, datang juga seorang gubernur bernama Festus. Festus pun sama, dia mencari tahu kenapa pemuka-pemuka agama ini menghukum mati Paulus. Ternyata Paulus pun menceritakan, dan masalah ini menurut Festus bukan masalah yang berat yang harus dihukum mati, karena dia tidak melanggar, tidak melakukan kejahatan yang berat, dan ini menjadi pertentangan di sana. Oleh karena itu, dalam suatu peristiwa datang juga raja yang menguasai wilayah Yudea bernama Raja Agripa. Raja Agripa pun tertarik untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi, yang sedang dialami Paulus. Nah, Paulus pun menceritakan hal yang sama tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan, tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Nah, Pak Andri mau sampaikan ini buat anak-anak di rumah. Jadi dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan yang terjadi,
Paulus mengajarkan kepada kita untuk selalu bersaksi tentang nama Tuhan. Nah, Paulus ini menjadi orang yang luar biasa karena dia dapat bersaksi tentang nama Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa pada waktu itu. Ada gubernur, ada raja. Nah, Paulus luar biasa. Dia diberi kesempatan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin bangsa Roma dan dia tidak takut untuk menyampaikan tentang nama Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, anak-anak di rumah, apakah anak-anak terus berani untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Terus berani sampaikan, terus berani untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Setiap hari kita harus berani bersaksi kepada sesama kita bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Nah, setelah itu Paulus pun dibawa ke Roma karena mereka mau membawa ke pengadilan di Yerusalem, tapi Paulus harus pergi ke Roma langsung kepada kaisar di Roma karena harus diadili di pengadilan di Roma. Oleh karena itu, dalam kisah yang kita baca hari ini, mereka pun membawa Paulus dan para tahanan yang lain dan dijaga oleh pengawal dan pasukan yang cukup besar untuk membawa Paulus dan tahanan-tahanan yang lain untuk pergi ke Roma. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan dengan kapal itu, mereka harus melewati lautan luas dan ternyata di sana mereka harus menghadapi angin, mereka harus menghadapi badai. Dan Paulus yang mengetahui keadaan itu, dia mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa mereka tidak harus pergi dalam keadaan itu karena ada musim, ada badai yang sangat besar. Paulus memperingatkan perwira yang menjaga di kapal itu, dan perwira itu tidak mempercayai Paulus, tapi dia lebih mempercayai kepada nahkoda kapal itu yang lebih berpengalaman. Nah, anak-anak yang di rumah, apabila kita menyampaikan sesuatu kebenaran, waktu orang tidak percaya, tidak menerima apa yang kita rasakan, pasti kita merasa sedih karena apa yang kita sampaikan tidak diterima oleh orang lain. Tetapi Paulus coba memberitahu kepada mereka bahwa ada badai besar di depan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Nah, anak-anak di rumah, ini pula yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Seringkali orang tua, guru-guru kita, bahkan kakak-kakak kita, kakak-kakak rohani kita mengingatkan, jangan melakukan ini, jangan buat itu, karena ada sesuatu yang besar akan terjadi kalau kamu melakukan ini, melakukan itu. Tetapi seringkali kita melawan. Akhirnya nanti kita ada masalah. Toh yang kena masalah pun nanti yang kena juga kakak-kakak kita, orang tua kita pun merasakan masalah yang kita alami. Nah, ini yang terjadi. Paulus ada di dalam perahu, dia mengingatkan, jangan, ada badai besar di depan. Dan bukan hanya itu saja, badai ini akan menghancurkan, badai ini akan merugikan, bahkan akan mengancam jiwa kita. Tapi mereka tidak mempercayai perkataan Paulus. Yang pertama, kenapa? Karena Paulus pada waktu itu berstatus sebagai seorang tahanan. Jadi mereka tidak mempercayainya. Walaupun Paulus sedih, tapi Paulus pun tetap menyampaikan hal yang baik kepada mereka. Dan itu yang terjadi. Waktu perjalanan itu mereka teruskan, angin, badai menghantam mereka, gelombang menggulung perahu mereka sampai mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka begitu takut, mereka begitu mencekam keadaan itu karena angin timur, angin badai yang besar itu seperti menghancurkan, seperti mau menenggelamkan perahu mereka. Karena begitu besarnya badai itu, di ayat yang kita baca hari ini bahwa mereka membuang apa yang ada di dalam kapal, di atas kapal. Mereka membuang supaya kapal bisa terasa ringan. Tetapi setelah mereka buang semua, tidak bisa menolong mereka melawan badai itu. Sampai mereka pun putus asa dan kehilangan harapan. Orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang sudah tidak bisa lagi, kita selesai, kita tamat, kita akan mati di tengah laut. Tapi menarik, dalam situasi yang begitu mencekam, dalam situasi yang begitu menakutkan, di ayat yang ke-33
Pak Handri bacakan buat kita ya. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kalian. Nah, ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Walaupun dalam kesempatan awal dia sudah memberitahu bahwa ada badai yang mengancam mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Tetapi waktu mereka ada di dalam situasi yang sulit, mereka ada dalam situasi yang begitu berat, mencekam dan menakutkan, dan bahkan 14 hari mereka terombang-ambing di tengah-tengah lautan dan tidak bisa buat apa-apa, bahkan sudah kehilangan harapan. Disitulah Paulus berdiri dan mengingatkan mereka. Yang pertama Paulus bilang, coba kalian terima nasihat, terima peringatan yang aku sampaikan di awal perjalanan. Pasti kita tidak seperti ini. Paulus mengingatkan bahwa dia sudah memperingati mereka. Yang kedua, di dalam situasi itu Paulus tidak hanya memperingatkan mereka, Paulus pun memberi jalan keluar. Dia bilang, kita sudah 14 hari terombang-ambing, kita sudah hilang harapan, kita sudah putus harapan. Tetapi ada yang bisa kita buat. Kita masih bisa makan dan membangkitkan kekuatan. Kita bisa makan dan memulihkan kekuatan kita. Apa pesan firman Tuhan hari ini? Anak-anak di rumah, waktu ada di dalam masalah, waktu ada di dalam situasi yang berat, waktu ada dalam keadaan yang mencekam dan menakutkan, biarlah kita mampu berdiri dan memberi jalan keluar bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mampu berdiri, bangkit, dan memberi semangat. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, hal yang baik yang kita harus belajar dari Paulus, bahwa di dalam situasi yang mencekam, situasi yang berat, Paulus pun juga merasakan kelaparan, 14 hari tidak makan, tapi dia membangkitkan semangat. Seluruh awak kapal itu ada 276 orang di sana, dan mereka kembali disemangati, mereka kembali memperoleh pengharapan karena ada orang yang mau berdiri dan memberi semangat kepada mereka. Apa yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Poin pertama yang Pak Handri mau sampaikan, bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan ada di dalam kehidupan Paulus. Oleh karena itu, walaupun badai yang begitu besar, oleh karena badai yang begitu mencekam dan menakutkan, gelombang yang begitu besar, angin yang begitu besar, tidak mampu menghancurkan Paulus karena Tuhan menjaga, melindungi Paulus. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, karena Paulus, maka semua orang di kapal itu diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ingat baik-baik bahwa poin yang pertama, penyertaan Tuhan selalu tersedia, selalu ada bagi orang yang mau berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah Paulus dan seluruh orang-orang yang di kapal itu berusaha untuk mendekati daratan? Paulus menyampaikan bahwa kalian tidak akan mati, kita semua akan selamat. Karena ini Tuhan sudah mengirimkan malaikat dan menjanjikan bahwa keselamatan, perlindungan Tuhan nyata bagi kita semua. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke daratan terdekat untuk kita bisa keluar dari kapal ini. Nah, apa yang terjadi di akhir kisah pasal yang ke-27, akhirnya mereka bisa mendekati daratan dan mereka bisa berenang ke daratan, dan mereka bisa melihat bahwa kapal itu hancur, dihantam oleh gelombang, dihantam oleh angin yang keras, dan mereka memakai puing-puing kapal itu untuk berenang sampai ke daratan, dan semua mereka tidak ada yang hilang, tidak ada yang tenggelam, mereka semua selamat oleh karena Tuhan menjaga mereka. Poin kedua yang Pak Handri mau sampaikan buat kita hari ini, bahwa tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan
dalam setiap keadaan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia menjaga kita sampai selesai hidup kita. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita. Pak Andri berdoa, cerita firman Tuhan hari ini menguatkan anak-anak yang di rumah di musim yang berat ini, di situasi yang berat ini, seperti badai, seperti gelombang yang menghantam kita. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa keluar rumah, kita hanya di rumah. Tapi kita bisa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa untuk memberi semangat kepada teman kita, saudara kita. Kita beri semangat bahwa pengharapan itu ada, bahwa jalan keluar itu ada, bahwa pertolongan itu ada hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin untuk cerita firman Tuhan hari ini. Mari anak-anak di rumah semua tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, belajar dari kehidupan seorang Paulus yang berjalan dalam rencana Tuhan, tetapi harus menghadapi badai, gelombang, bahkan kapal yang harus hancur oleh karena badai dan gelombang. Tolong kami anak-anak-Mu Bapa, untuk kami boleh mengerti, boleh melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa untuk tetap percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menjaga, melindungi kami, Engkau memelihara kami selama kami mau berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, beri kami pengertian, beri kami kemampuan untuk mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap berjalan dalam rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, beri kami iman percaya yang sungguh, yang kuat, sehingga kami tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan di musim badai ini Tuhan, di musim yang penuh dengan gelombang yang terus menghantam kehidupan ini Bapa. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, sumber penolong, sumber kekuatan, sumber pembela, menjadi perisai perlindungan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di rumah. Jaga, lindungi mereka, biar mereka pun tetap berjalan di dalam rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami memberkati bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami, lindungi bangsa kami, kuatkan bangsa kami melewati musim yang berat ini Bapa, untuk tetap percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa kami, bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan memelihara bangsa kami. Kami berdoa memberkati provinsi NTT, kami berdoa memberkati kota Kupang. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan turun bagi bangsa, provinsi dan kota kami. Pemimpin-pemimpin kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa memberkati gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Memberkati gembala kami, Pendeta Charles Besi sekeluarga, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan untuk rencana pembangunan gereja kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami terus terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang di rumah, berkati mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, apa yang sedang mereka jalani hari ini. Tuhan berkati, penyertaan-Mu sempurna bagi mereka, dan bawa mereka semua berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya anak-anak yang di rumah, ibadah 3G Kids kita sudah selesai. Angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran terus memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin, menjaga, memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Handri. Dan adik-adik jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama apa Kak Nanda? Yang pertama, penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang yang berjalan dalam rencananya. Yang kedua, tetap percaya dan selalu mengandalkan Tuhan di segala keadaan. Dan adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. God bless you and we love you.